Halo guys, jumpa lagi di channel kita kali ini. Kembali lagi ke channel Esau Peltu. Nah, kali ini karena kita menjelang pemilu kada, ada banyak yang bertanya. Kira-kira siapa yang akan aku pilih untuk calon kepala daerah? Nah, memilih calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 adalah langkah penting untuk menentukan arah pembangunan dan kualitas pemerintahan di tingkat lokal. Nah, ada beberapa tips yang mungkin ya sangat membantu, menolong buat kita memilih kira-kira siapa calon kepala daerah yang tepat untuk daerahku. Ya, ada mulai pilihan wali kota, bupati, dan juga gubernur. Nah, beberapa tips yang pertama, cek rekam jejak calon. Misalnya pengalaman pemerintahan. Coba kita periksa ya pengalaman calon dalam dunia pemerintahan atau mungkin dalam hal manajerial seperti apakah mereka pernah menjabat di posisi penting seperti wakil kepala daerah mungkin atau anggota dewan atau mungkin pejabat publik lainnya. Nah, terkait dengan cek rekam jejak calon, yang kedua adalah kinerja masa lalu. Ini penting banget ya. Jika calon sudah pernah menjabat dalam jabatan tertentu, mari kita lihat bagaimana kinerja selama menjabat. Apakah mereka berhasil mengatasi permasalahan yang ada? Apakah program-program mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat? Ini penting banget ya. Kalau kira-kira ini calon yang kita pilih ya punya rekam jejak yang baik, kinerja masa lalunya baik, terlebih misalnya dalam mengatasi permasalahan yang ada misalnya ya, program-programnya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, kenapa tidak ya? Nah, yang kedua, kita bicara tentang kompetensi dan visi misi. Kemampuan manajerial misalnya. Pilih calon yang memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya daerah. Kemampuan untuk merancang dan menjalankan program-program pembangunan ini sangat penting. Apalagi dalam 5 tahun mendatang. Ya, bagaimana dia merancang, kemudian menjalankan program kerjanya itu sangat penting. Visi dan misi. Pastikan visi dan misi calon sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya, jadi daerah saudara itu kebutuhannya apa, bagaimana visi misinya, apakah nyambung atau tidak, begitu ya. Apakah rencana mereka untuk memajukan daerah Anda? Apakah mereka memiliki solusi untuk permasalahan utama daerah seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan juga pendidikan, termasuk dalam hal kesehatan. Kira-kira visi misi mereka melihat ini bagaimana? Ada nggak solusi-solusi yang memecahkan permasalahan di daerah kita masing-masing? Yang ketiga, kita berbicara tentang integritas dan kejujuran. Hal ini yang tidak bisa tidak ya, yaitu bagaimana reputasi. Pilih calon yang memiliki reputasi yang baik, tentunya jujur ya, dia punya kejujuran, ya, adil, tidak terlibat dalam kasus hukum atau korupsi, ya, paling tidak reputasinya baik lah, ya. Kalau reputasi yang baik selama dia menjabat, mudah-mudahan nanti jadi kepala daerah juga lebih baik. Yang kedua, bicara tentang integritas dan kejujuran adalah transparansi. Bagaimana calon kepala daerah yang baik harus terbuka tentang kebijakan, pengelolaan anggaran, dan keberlanjutan program mereka. Nah, bagaimana? Ada nggak hal ini ya? Jadi dibutuhkan transparansi, saudara, supaya kita juga tahu apa ini kebijakan yang diambil. Pengelolaan anggarannya bagaimana? Apakah terbuka? Dan juga bagaimana keberlanjutan program mereka. Ya, syukur-syukur terhubung ya dengan pemerintah pusat sampai ke daerah sehingga apa yang menjadi harapan bisa sampai dari pusat ke daerah. Nah, kalau semuanya bisa seperti itu kan bagus ya. Nah, yang keempat, kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang inspiratif. Pilih calon yang dapat memimpin dengan tegas namun tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, di mana para calon harus bisa berkolaborasi
dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini penting ya. Yang 4 poin B yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik penting agar calon dapat menyampaikan rencana dan kebijakan mereka secara jelas kepada masyarakat. Jadi kita perhatikan ya bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi dan cara mereka memimpin selama mereka pernah memimpin misalnya. Kepemimpinan yang inspiratif tentunya itu sangat baik. Dia punya inovasi, ya, kreativitas, dan itu sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah kita. Sehingga daerah kita itu potensi yang ada di dalamnya bisa digali, bisa dikembangkan ya untuk kebersamaan di dalam pemerintahan tersebut. Termasuk dalam hal berkomunikasi. Bagaimana komunikasinya? Ya, bagaimana cara mereka mengambil setiap kebijakan? Apakah pro dengan rakyat atau dengan yang lainnya? Bisa milih ya. Yang kelima, bagaimana keterlibatan dengan masyarakat? Aksesibilitas. Pilih calon yang mudah diakses ya dan mendengarkan suara masyarakat. Seorang kepala daerah yang baik harus peduli dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi rakyatnya ya. Jangan pas nyalon wah semuanya bisa deket, bisa disalam, bisa dirangkul begitu ya. Terlihat dekat tapi setelah dipilih mau dekat aja udah terhalang ya. Itu artinya saudara punya pertimbangan. Nah, programnya itu juga penting ya, perlu yang relevan. Pastikan calon memiliki program-program yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi lokal. Nah, ini penting ya. Kalau mereka punya programnya relevan, nah itu pasti bagus. Ya, sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyatnya itu bisa tertangani dengan jauh lebih baik. Keenam, track record ya dalam mengatasi masalah sosial. Pemahaman terhadap isu lokal. Calon yang baik harus paham tentang permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tersebut, serta memiliki cara-cara konkret untuk mengatasinya. Sekali lagi, dia tahu masalah, dia tahu cara konkret untuk mengatasinya. Yang kedua, track recordnya dalam mengatasi masalah sosial adalah perhatian terhadap minoritas dan kelompok rentan. Pilih calon yang memperhatikan kepentingan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Termasuk kalau sekarang ini kan masalah toleran dan intoleran. Bagaimana mereka melihat hal itu? Ya, jangan sampai menjadi pemimpin hanya pemimpin satu umatnya saja, tapi juga bisa dan perlu seharusnya mengayomi masyarakat yang lainnya. Ketujuh, pendekatan terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Pilih calon yang memahami pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Calon yang peduli terhadap keberlanjutan akan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan dan pembangunan daerah. Jadi kalau dia mau mengembangkan daerahnya, menggali potensinya, dia tetap memperhatikan juga aspek-aspek lingkungan, kebijakan dalam pembangunan sebuah daerah. Nah, selanjutnya yang kedelapan ya, jangan terjebak pada politik identitas. Nah, ini seringkali dipakai oleh calon-calon itu dengan politik identitas. Pilih berdasarkan kualitas. Ini penting. Hindari memilih calon hanya berdasarkan faktor identitas seperti misalnya suku tertentu begitu ya, atau agama tertentu, golongan tertentu. Mari kita memilih berdasarkan kualitas dan kemampuan calon untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerah Anda. Ini penting sekali. Jadi jangan terjebak pada politik identitas ya, dengan agama tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, enggak ya. Dia kualitas enggak untuk memimpin daerah itu. Ya, dalam beberapa perdebatan misalnya saudara mengikutinya itu bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Selanjutnya, 9. Perhatikan dukungan dan koalisi. Koalisi yang sehat. Ya, perhatikan juga siapa yang mendukung calon tersebut. Apakah mereka didukung oleh partai politik yang memiliki rekam jejak yang baik,
dan memiliki integritas. Koalisi yang sehat dan bekerja untuk kepentingan rakyat sangat penting untuk mendukung kinerja calon kepala daerah. Jadi, mari kita perhatikan ya koalisi yang ada di dalam eh, pencalonan ini. Siapa-siapa tentunya kita mengenalinya. Harapannya saudara juga mengenali siapa partai-partai koalisinya. Yang ke-10 atau yang terakhir, periksa kredibilitas tim sukses dan penasehat. Tim yang profesional, yaitu pastikan calon memiliki tim yang profesional, berkompeten, dan bisa dipercaya. Tim yang solid dan berintegritas akan membantu calon dalam menjalankan programnya jika terpilih nanti ya. Dengan menerapkan tips-tips ini kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan memilih calon kepala daerah yang tepat untuk masa depan daerah kita. Nah, semoga tips ini bisa menjadi bahan pertimbangan kira-kira siapa kepala daerah yang akan saya pilih. Apakah itu wali kota, wakil wali kotanya, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Selamat dan sukses buat teman-teman yang akan memilih dan juga para calon yang terpilih. Selamat dan sukses, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih, sukses selalu, Tuhan memberkati.